Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan saya Fahri di channel SDM 63 IT Media. Ini adalah pembahasan kedua kita tentang CSS dasar. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pengenalan CSS. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sintak dasar CSS dan cara menyisipkan CSS ke dalam HTML. Yang pertama langsung aja kita bahas tentang sintak dasar. Kita buat contohnya. Misalnya sebagai contoh di sini kita membuat CSS untuk H1. Oke, dari contoh ini kita perhatikan CSS memiliki struktur kode ataupun sintak dasar yang terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama selektor. Selektor merupakan kata kunci untuk menentukan elemen HTML yang akan kita timpa style CSS. Pada contoh ini yang menjadi selektor adalah H1. Ini adalah selektornya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu blok deklarasi. Deklarasi diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Pada CSS, deklarasi berisi properti dan nilai dari selektor. Deklarasi mulai dari kurung kurawal buka yang ini sampai dengan kurung kurawal tutup. Kemudian bagian yang terdapat di antara kurung kurawal ini adalah isi dari deklarasi berupa properti dan nilai dari properti. Kita lihat struktur CSS yang ketiga, yaitu properti dan nilainya. Properti adalah aturan yang akan diterapkan oleh elemen yang dipilih. Setiap properti memiliki value ataupun nilai sesuai dengan jenis propertinya. Dalam sebuah blok deklarasi terdapat satu ataupun lebih properti. Di setiap properti diakhiri dengan tanda titik koma. Yang dimaksud dengan properti yaitu bagian yang terletak di antara kurung kurawal. Ini propertinya. Dan ini adalah nilai dari propertinya. Dan pada contoh ini kita punya 2 properti. Jika jumlah properti dalam sebuah deklarasi lebih dari 1, maka penulisannya di setiap properti diakhiri dengan tanda titik koma. Ini ya gambaran struktur dasar CSS. Oke, tentang sintak CSS kita sudah mengerti. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, cara menyisipkan CSS ke dalam HTML. Untuk menyisipkan CSS ke dalam HTML ada 3 cara, yaitu yang pertama inline CSS, yang kedua internal CSS, dan yang ketiga adalah external CSS. Sekarang kita bahas dan demokan satu persatu. Yang pertama, inline CSS. Kita buat contohnya. Buat dokumen HTML baru. Title kita namakan inline CSS. Kemudian untuk nama field juga kita namakan inline CSS. Sebagai contoh, kita buat sebuah kalimat ataupun paragraf. Yang pertama judul, kita gunakan H1. Cara menyisipkan CSS ke dalam HTML. Sekarang untuk subjudul, kita menggunakan H2. H2 inline CSS. Kemudian selanjutnya untuk kalimatnya kita gunakan tag P. Menulis CSS dengan menggunakan metode inline CSS, yaitu dengan cara kode CSS dituliskan langsung pada sebuah tag HTML. Dengan memberikan properti dan value CSS di dalam atribut style, di dalam atribut style pada tag HTML tersebut.
Oke, cukup ya. Kita lihat materi lengkapnya. Menulis CSS dengan menggunakan inline CSS, yaitu dengan cara kode CSS ditulis langsung pada sebuah tag HTML dengan memberikan properti dan value CSS di dalam atribut style pada tag HTML tersebut. Sekarang untuk menambahkan CSS ke dalam HTML dengan menggunakan inline CSS, misalnya kita ingin menambahkan CSS pada tag H1. Nah, jadi CSS-nya langsung kita tambahkan di dalam tag pembuka H1-nya. Kita gunakan style, kemudian di antara tanda petik 2, ini kita tambahkan properti CSS. Kita lanjutkan ke bawahnya untuk tag H2. Caranya sama. Dan yang terakhir untuk mengatur tag paragraf ini. Nah, style CSS kita tulis di dalam tag pembuka P. Sekarang kita jalankan. Oke ya, berhasil menyisipkan CSS ke dalam HTML menggunakan cara ini, yaitu inline CSS, memiliki kekurangan, yaitu efek stylenya hanya berlaku pada tag yang menggunakannya saja. Sebagai contoh kita demokan juga. Kita tambahkan satu subjudul lagi, yaitu H2, dan satu paragraf lagi, yaitu P. Untuk contoh tagnya kita gunakan yang di materi. Oke, sekarang kita refresh lagi. Dapat diperhatikan untuk subjudul H2 dan paragraf P di bawahnya tidak memiliki efek apapun. Style yang kita terapkan pada subjudul dan paragraf pertama tidak berlaku pada subjudul dan paragraf kedua ataupun yang di bawahnya. Jadi agar style bagian subjudul dan paragraf pertama dapat juga ditimpa pada subjudul dan paragraf kedua, style CSS-nya harus kita tambahkan juga. Dapat kita bayangkan kalau misalnya pada sebuah website kita memiliki banyak subjudul dan paragraf, kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya karena kita harus menambahkan satu persatu style CSS untuk setiap tagnya. Jadi untuk menghindari penulisan CSS yang berulang, kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu internal CSS. Sekarang kita demokan juga untuk cara yang kedua. Kita buat dokumen HTML baru, title internal CSS, untuk nama field
Sama kita buat internal CSS. Contoh teksnya kita kopikan teks pada contoh sebelumnya. Kita lihat materi. Internal CSS. Penulisan CSS dengan cara ini dilakukan di dalam tag head, bukan di dalam tag body seperti yang dilakukan pada cara inline CSS. Untuk menulis CSS di dalam tag head diperlukan tag style. Kita perhatikan style ini cara sebelumnya, kita hapus. Sekarang untuk kode CSS-nya kita tulis di dalam tag head di bawah tag title dengan menggunakan tag style. Sekarang kita tentukan selektornya. Yang pertama itu ada H1. Deklarasi propertinya kita samakan dengan contoh sebelumnya. Kita copy. Oke, selanjutnya selektor H2. Oke, sekarang selektor untuk P. Kita kopikan juga deklarasi properti yang sebelumnya. Pada contoh ini terdapat 3 selektor CSS yang kita gunakan. Selektor yang pertama yaitu H1, selektor yang kedua yaitu H2, dan yang terakhir yaitu P. Untuk pembahasan tentang selektor ini akan kita bahas lebih detail di video berikutnya. Sekarang kita jalankan yang ini. Dapat kita perhatikan di sini penggunaan cara internal CSS lebih efektif daripada menggunakan cara inline CSS untuk menyisipkan CSS ke dalam HTML. Contoh di sini untuk tag H2. Pada CSS, kita hanya mengaturnya sekali. Semua tag yang ada di dalam H2 akan ditimpa efek CSS yang menggunakan selektor H2. Oke, sekarang kita lanjutkan cara yang ketiga, yaitu eksternal CSS. Kita buat juga contohnya. Kita buat dokumen HTML baru. Kita gunakan coding sebelumnya. Eksternal CSS adalah cara di mana untuk kode CSS kita simpan pada sebuah file ekstensi CSS. Untuk memanggil file CSS ke dalam HTML dengan menggunakan tag link. Dan kita tempatkan di dalam tag meta. Oke, diperhatikan cara yang ketiga ini. Untuk style CSS kita tempatkan di external field. Kita buat sebuah dokumen baru yaitu dokumen CSS. Kode yang ini kita pindahkan ke external field-nya. Dari file CSS yang baru saja kita buat, dapat digunakan untuk banyak halaman web. Sehingga jika kita ingin membuat perubahan CSS, cukup dengan memodifikasi file CSS yang ini. Maka seluruh halaman web
yang menggunakan field CSS ini akan mendapat efek perubahannya. Kita lihat materi lagi. Untuk memanggil field CSS ke dalam HTML menggunakan tag link dan kita tempatkan di dalam tag meta. Oke, di sini kita impor style CSS-nya menggunakan tag link. Oke, saya jelaskan tentang tag ini. Yang pertama ada tag link. Ini merupakan elemen yang menunjukkan sebuah hubungan link antara dokumen HTML yang bersangkutan dengan sumber file dari luar ataupun eksternal. Kemudian kita lihat juga di sini ada rel. Ini berfungsi untuk menentukan hubungan ataupun relasi antara dokumen yang bersangkutan dengan dokumen yang di-link. Selanjutnya kita perhatikan ada type ataupun tipe, berfungsi untuk tipe media dari sumber yang kita jadikan link. Kemudian yang terakhir ini ada href, berfungsi untuk menentukan lokasi file CSS ataupun dokumen yang kita jadikan link. Oke, udah ya. Sekarang kita jalankan. Tampilannya sama, tekniknya yang berbeda. Nanti dalam proses belajar ke depan kita akan lebih sering menggunakan cara ini, yaitu menyisipkan kode CSS ke dalam HTML dengan metode eksternal CSS. Oke, baiklah, untuk pembahasan kita tentang cara menyisipkan CSS ke dalam HTML, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti di video berikutnya kita lanjut membahas tentang selektor pada CSS. Dan jangan lupa juga mohon dukungan like dan subscribe-nya untuk channel ini. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.